Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smable Fellas, balik lagi di Smable Podcast episode ke-23. Hari ini kita bahas apa nih Andi? Nah, untuk episode kali ini kita bakal ngebahas tentang proker seleksi OSIS DPS 2024. Pastinya dengan narasumber kita yang keren-keren. Betul Ada yang banget. selaku peserta dan selaku ketua Ketuanya. Boleh dong narasumbernya perkenalan diri lagi nih sendiri-sendiri. Oke, perkenalkan, nama aku Najabah Fali Harafas, selaku Ketua Pelaksana Seleksi OSIS DPS periode 2024-2025. Dan perkenalkan, aku Syazanov Amir selaku salah satu peserta dari seleksi OSIS DPS periode 2024-2025. Oke, sama narasumbernya udah pada kenal nih. Kalau sama hostnya udah kenal belum nih? Udah kenal, tapi kita perkenalan diri Ya, aja. kita perkenalan diri bagi yang belum nonton kali ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Zalika Lafatunisa Fajar Putri. Nama aku Andi Aditya Syafri. Kami selaku host yang akan menemani kalian selama episode kali ini. Betul. Mungkin sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan tentang proker seleksi OSIS DPS, kita tanya dulu, apa sih perasaan kalian diundang ke Smable Podcast? Siapa dulu nih yang jawab? Mungkin dari yang Najwa first time kali. yang first time Yang aja first time dulu. dulu. First time. Jadi aku tuh pertama kali banget di Smabot Podcast, rasanya tuh deg-degan banget karena ini dadakan Oh, iya. dadakan banget. Baru-baru ini banget aku langsung di chat gitu kan, mau nggak ke Smabot Podcast? Abis itu aku kayak ya udah deh, boleh gitu kan. Ya akhirnya sekarang langsung diundang nih. Langsung banget ya, langsung tag gini. Berarti langsung sekeren syuting. itu dong narasumber kita. Betul, cepet itu. Oke, kalau dari dari sekarang lerin aja. Kalau dari aku, ini first time aku juga, tapi sebagai narasumber di Smable Podcast. Biasanya kan jadi host ya. Iya, Jadi ya, betul banget tuh. ini tuh sesuatu yang baru lah, akhirnya yang ditanya-tanya. Iya, biasanya yang nanya. Kan biasanya yang nanya. Iya. Jadi ya, aku senang banget juga bisa dikasih kesempatan sebagai ketua pelaksana. Ya pokoknya seneng lah ya. Terus juga kayak bisa coba hal baru juga kayak gini. Nah, Oke, tadi kan itu aku aja juga agak penasaran nih sama ceritanya yang kamu bilang kamu dadakan banget. Boleh dong iya. dicerita dikit-dikit. Ceritanya Detailnya tuh- gimana gitu? Detailnya tuh baru-baru ini banget, sekitar jam 2 aku lagi dokumentasi tuh, karena kan aku jadi divisi dokumentasi. Terus tiba-tiba aku ditelepon sama Kak Enggi. Itu aku kan nggak jawab tuh, aku baru sadar. Akhirnya aku tanya, kenapa Kak? Terus ditanya, kau mau nggak diundang jadi narasumber, temanya proker seleksi OSIS DPS. Ya aku kaget banget di situ, karena kayak mendadak banget. Terus kayak, oh boleh sih Kak, insya Allah. Terus tuh tiba-tiba Kak Zalika langsung WA aku gitu, kayak kamu assalamualaikum Nov, kamu bisa langsung ke ruangannya ya. Ya di situ deg-degan banget sih. Kalau perasaan kamu pertama kali nih tahu ruangan Smable Podcast nih yang biasanya ada di YouTube gitu. Aku kira bakal luas banget gitu. Aku kira bakal kayak studio yang luas gitu, tapi bagus banget. Bagus lah ya. Ya bagus lah, yang penting bagus lah ya. Iya. SMP Smable doang nih yang kayak gini nih. Oh iya. Oh iya dah. Tahu. Oke, berarti kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Betul. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa tanggapan kalian tentang proses seleksi OSIS DPS tahun ini, dan apa momen yang paling berkesan bagi kalian tentang proker ini? Coba dulu ya, coba. Dari yang bikin dulu kali ya. Dari
peserta. Mungkin ya dari peserta dari dulu. peserta. Dari Oke, peserta. oke. Ya, tanggapan aku ini menantang tapi lumayan juga sih, nambah semangat, pengalaman baru, mulai dari tes akademiknya yang soalnya lumayan sama wawancaranya yang deg-degan banget, apalagi pas pengumuman lolos itu paling ini sih, Nunggunya ya. paling nunggunya tuh. Nunggunya deg-degan ya. Terus momen yang paling berkesan itu tentunya pas ini persiapan wawancara sama pengumumannya, karena pas wawancara tuh aku kan sempet nanya-nanya ke kakak kelas kan gimana sih rasanya gitu kan, katanya tuh diwawancara sama kakak OSIS DPS sama guru-guru juga, terus katanya pertanyaannya bener-bener di luar ekspektasi gitu, susah-susah, jadi deg-degan banget dong. Tapi nggak kayak gitu Tapi kan. nggak kayak gitu, sistemnya berubah. Berubah. Jadi lebih gampang ya pasti. Iya, jadi lebih santai gitu. Kayak kalau dari yang bikin proker. Kalau dari aku sendiri, proses seleksi OSIS DPS tahun ini tuh lancar pastinya, udah cukup baik dan terstruktur juga. Misalnya dari semua tahap-tahapan, dari ada pengisian biodata, pengumpulan biodata, lalu ada juga seleksi akademik, seleksi wawancara. Itu benar-benar tahapan yang menguji kemampuan peserta banget gitu ya. Betul. Terus juga untuk momen yang paling berkesan sebenarnya banyak banget ya. Misalnya dari proses untuk membuat proker ini sendiri kan juga lumayan panjang prosesnya. Ya, pastilah. Tapi ya yang paling berkesan dan mungkin buat seneng gitu mungkin pas wawancara. Nah kan emang tuh diubah sistemnya. Jadi ya pokoknya kalau dari panitia cuman bisa ngeliatnya juga agak jauh gitu, hanya dari podium aja di Sergon 3. Kebetulan aku juga waktu itu sama Andi, kita bertugas menjadi petugas apa ya? Yang ngatur Timer lah gitu ya. Aku di bawah soalnya di ruang tunggu. Iya. Nah, dari tempat petugas timer itu pun aku bisa ngelihat semangat para peserta, bisa ngelihat antusiasme mereka dan kayak ngeliatnya tuh kayak wah keren banget, jadi bangga gitu. Gimana sih kayak Aku sempat ngintip mereka ini ya cepet banget jalannya itu berubah. dan keren gitu, hebat loh mereka bisa kayak gitu. Jadi mungkin itu yang paling berkesan. Dan sebelum wawancara juga mereka tuh udah aktif nanya gitu di ruang tunggu. Di ruang tunggu. Iya, kan itu jadi bikin gimana ya kayak Ternyata se-excited Iya, itu. jadi kayak Apalagi yang waktu itu ada yang video call lagi. Oh iya, ya kan? juga. Iya, itu waktu itu waktu Itu juga wawancara. bikin lebih kayak kaget dan lebih kayak wow aja lah pokoknya. Iya. Gimana ya? Kayak beda banget itu. Mereka di rumah tapi masih pengen Masih ikut. ya, walaupun lagi ada yang lagi sakit juga tetap kelihatan banget niatnya, Ya, rapi banget lagi ya. Iya. Kayak mungkin itu sih yang paling berkesan, bisa ngeliat peserta seperti itu. Oh iya, tadi kan kalian ada mention ya, ini kan 2 tahap. Nah, tahap pertama kan tes akademik. Iya. Tanggapan kalian, pendapat kalian soal-soalnya gimana nih? Sekarang siapa dulu? Dari aku deh. Gantian. Oke. Nah, kalau tes kita itu kan menggunakan aplikasi Exambro ya. Ya, Nah, betul. Exambro ini tuh pastinya udah ya dianggap Familiar banget lah untuk kita. Kan kita udah sering pakai tuh buat STS, buat SAS. Jadi alasan memilih Exambro juga karena udah dianggap sangat efektif gitu. Aman ya pasti. Iya, udah aman juga. Nah, untuk soal-soalnya sendiri, aku sebagai ketua pelaksana sebenarnya nggak punya wewenang untuk melihat ke soal-soal keseluruhan, apalagi emang sebelum panitia nggak ada yang seleksi. tahu ya? Iya, kan itu buat Biar ngejaga keadilan. iya, mengurangi yang nggak kita mau Iya, gitu. betul. Tapi kan waktu seleksi akademik juga aku keliling ruangan seleksi. Ngintip-ngintip. Kayak ngawas lah ya, ngawas. Bukan ngintip doang. Keliling. Jadi pastinya ya kelihatan dong soal-soalnya gitu.
ya dari beberapa soal yang aku lihat, soalnya pastinya beragam dan juga lumayan banget sih untuk menguji kemampuan mereka. Cukup lah ya. Cukup soal-soalnya. banget lah untuk calon OSIS DPS itu sangat cukup gitu. Ya mungkin Nov bisa lebih jelas lagi karena kan dia Dia yang ngerjain. Ya, dia yang ngerjain itu. Dia yang ngerjain nih. Ya, benar sih pakai Exabro tuh efektif banget. Terus soalnya tuh iya lumayan susah, apalagi ada beberapa soal kelas 9 yang aku kurang ngerti belum gitu. belajar Belum ya. Itu semua mata pelajaran kan ya? Semuanya Iya. mencakup Tapi semuanya. sempat nggak belajar? Sempat dikit-dikit. Dikit-dikit lah. Ya, dikit-dikit. Itu banyak banget soal dari kelas 7, 8, 9 apalagi mencakup semua mata pelajaran tuh. Itu jadinya kayak wah susah juga. Ini kan benar-benar nguji kemampuan uji pengetahuan ini banget peserta. Tapi alhamdulillah bisa selesai dengan lancar gitu. Ya walaupun pasti awas deg-degan banget karena kayak pada tegas gitu ya. Tapi kan di kelas ada. Iya, Iya. enak. Kalau tahun kita gimana ya? Nggak di lapangan. Oh iya, yang lalu gitu di lapangan. Terus? Itu aja sih kayaknya. Oke. Nah kan tadi tahap pertama, nah sekarang di tahap kedua tuh atau wawancara. Menurut kalian apa yang menjadi kunci supaya lolos ataupun supaya berhasil lah begitu kata-katanya? Siapa dulu? Siapa Aku? dulu nih? Atau Terserah nih. Andi gimana nih? Mungkin dari pesertanya dulu aja. Oke, pas wawancara tuh menurut aku kuncinya tuh yang penting tenang sama percaya diri aja sih. Nanti jawabannya bakal gimana. Tapi kalau percaya diri jangan terlalu percaya diri juga. Jangan over pede ya. Pede. Tetap aja harus stabil gitu. Terus pas wawancara tuh deg-degan banget sih, yang tadi aku udah bilang kan. Iya. Pas ditanya ke kelas kan soalnya Kayak susah banget gitu loh. Kayak disuruh ngapain gitu. Ekspektasi disuruh ngapain gitu. Apalagi yang paling deg-degan nih katanya bakal ditanya sama kakak OSIS DPS, jadi makin takut lagi. Tapi Ternyata Ternyata enggak. Ternyata enggak. Tapi lebih gugup pas nunggu apa pas menjalani nih? nunggu. Nunggu. Waktu kakak OSIS DPS tuh beneran tegas gitu kan, serius banget, jadi kayak Pemanasan ya. pemanasan Kan. kayak, wah gitu. Tapi pas wawancara lah lumayan lah, bisa santai dikit, bisa lebih tenang gitu sih. Gitu. Kalau dari yang Kakaknya. awas gitu kakaknya. Kalau dari aku sendiri sama sih kurang lebih sama Nov juga. Jadi kunci pentingnya itu pasti ya kita harus percaya diri, tapi jangan terlalu percaya diri. Terus juga harus tenang dan pasti harus jujur dong jawab pertanyaan-pertanyaannya itu. Dan dari yang aku lihat sendiri kemarin guru-guru tuh juga pastinya lebih suka mungkin ya dengan peserta-peserta itu yang bisa menjelaskan, contohnya menjelaskan visi misinya dengan lancar, dengan tenang gitu. Terus juga jawab pertanyaannya itu bisa jelas gitu. Nggak berlibet lah. Iya, nggak belibet, dan poin-poin yang ditunjukkan itu juga jelas dan mudah dimengerti gitu. Serta pastinya semua jawaban-jawabannya itu beneran jujur dengan karakter mereka tersendiri gitu. Kayaknya itu aja sih mungkin. Oke, Oke. berarti kita langsung kenapa? Oh iya, kan tadi momen yang berkesan udah. Sekarang tantangan nih. Gimana nih Ah, dari iya. sisi peserta dan panitianya? Dari aku dulu Iya, ya. iya. Kalau tantangan terbesar sebenarnya ya dibilang tantangan pastinya nggak cuma satu ya tantangannya. Dan tapi karena juga panitia-panitia Arkabi Praya, para pembina dan seluruhnya itu juga sangat membantu, sangat berkontribusi dalam proker ini. Jadi semua tantangan-tantangan itu terasa ya lebih ringan gitu ya. Tapi mungkin apa ya yang mau lebih challenging dan lebih tricky itu mungkin ketika kita
kita mastiin data-data peserta. Oh iya. Mungkin, ya, Betul banget tuh. Itu harus teliti Itu semuanya kalau nggak salah ikutan. Contohnya dari ketika dia mengisi formulir, biodata hingga nilai rapot atau nilai tes akademik, itu kan harus benar-benar teliti ya, dan juga ada waktunya juga gitu untuk kita mengumpulkannya. Jadi dari biodata aja waktu itu aku sama Andi juga Ya, waktu itu betul. ngurusinnya, dan banyak juga Zalika juga bantu waktu itu, beberapa pengurus DPS yang udah pasti gitu. Itu numpuk berkas-berkasnya di ruangan OSIS itu bisa Banyak banget ya. banyak banget karena Oh, masa numpuk tinggi yang gitu? Tinggi daftar tuh 300-an tahun ini, 350-an lebih ya. Jadi sebanyak itu, dan data-datanya kan juga biodata mereka tuh nggak cuma satu ya. Betul. Ada nama, ada Rapot. NSN, Iya, rapot dan tuh. yang paling bahaya kalau salah kan juga nilai rapot gitu. betul. Jadi masukin ke datanya itu tuh harus teliti satu persatu. Terus dibagi-bagi gitu Iya, kan per kelompok. Makanya kemarin tuh sampai banyak banget gitu ya turun tangan. Jadi biar dalam waktu sehari 2 hari itu udah selesai gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih berhasil selesai ya. Karena kita sendiri juga gak mau banget sebagai panitia kalau sampai ada kesalahan. Apalagi dalam menginput nilai, kan kalau dari 90 jadi 70 kan enggak lucu ya. Jauh ya. Iya, karena kan kita juga tetap harus mengutamakan keadilan. Pastinya itu. Apalagi yang data-datanya belum terkumpul, waduh, makin Iya, ribet banget itu itu. juga. Itu pusing tuh. Iya. Kudu chat lagi pesertanya. Tuh. Ya Oke. mungkin itu aja sih. Tapi ya karena semua tantangan itu, untungnya panitia-panitia semuanya berkomunikasi dengan lancar, berkomitmen juga. Ya semuanya benar-benar kemarin kerasa banget ya, pada kayak apa ya, bersatu gitu. Apalagi udah mau akhir-akhir. Iya, jadi ya kayak ya udahlah. Jadi terasa ringan lah, nggak terasa berat gitu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan penutup. Nah, pertanyaan penutupnya itu kesan dan pesan kalian terhadap kegiatan seleksi OSIS DPS pada tahun-tahun ini gimana? Mungkin dari ketuanya. Dari ketuanya dulu ya. Ketuanya. Kalau kesan saya untuk kegiatan seleksi pengurus OSIS DPS periode 2024-2025 ini, pastinya kegiatan ini nggak cuma jadi evaluasi bagi kita semua, tapi juga jadi perjalanan belajar, nggak cuma dari panitia tapi dari pesertanya juga ya. Saya melihat para peserta itu sangat antusias untuk hal ini, sangat niat dari berbagai tahap, dari tahap seleksi, wawancara gitu. Jadi ya seperti itulah. Terus juga dari panitianya juga sangat saling membantu, saling menolong, dan yang berkontribusi juga banyak gitu panitianya, dan komunikasinya juga sangat lancar. Terus juga walaupun banyak tantangan tapi bisa terselesaikan dengan Betul cepat gitu, nggak pakai pusing-pusing banget gitu lah ya. Iya. Dan pastinya pesan saya untuk Asara Narsala kepengurusan berikutnya, semoga lebih baik lagi dari tahun ini prokernya, dan semoga semakin solid lagi ya, semakin solid lagi, dan ya semoga program seksi OSIS DPS ini lebih bermanfaat baik lagi, dan semua pesertanya semoga ngambil sisi positifnya semua gitu. Tuh. Mungkin itu Kalau aja dari sih dari saya. Pesan-pesan peserta deh. Kesan aku seleksi ini tuh seru banget, tapi beneran menantang banget, deg-degan, apalagi pas nunggu pengumuman tahap 2 itu kan ditunda-tunda mulu ya. Waduh. Kan harus teliti ya. Iya. Banyak loh. Jadi beneran deg-degan banget di situ, tapi beneran seru sih pas lagi nyiapin, terus belajar bareng sama temen sempat gitu kan. Aku juga belajar banyak banget dari proker ini,
mulai dari cara berbicara, dari manajemen waktu, belajar di sekolah, terus sama keberanian nih buat nyoba hal-hal yang baru Iya, gitu. tentunya baru lah ya. Baru banget. Pesan aku mungkin sama gitu kan, semoga OSIS DPS kali ini yang asal-asalan bisa lebih baik gitu. Bisa Amin. Karena Kak Bim Rayadi udah bagus Iya, gitu. jangan ngecewain kakak-kakaknya nih. Enggak. Harus lebih bagus ya pasti. Iya. Harus. Ya, terus apalagi ya pesan-pesannya, mungkin semoga nanti kita Asara-Nasala ini bisa bawa nama Smabel lebih luas lagi, lebih Amin. Amin. Pasti nama baik lah ya. Iya, bawa nama baik dong gitu. Ya, mungkin itu aja sih pesan-pesan aku. Tadi kan kita udah mention ini terakhir nih. Iya. Ini juga episode terakhir buat Buat kita berdua. dan juga tentunya Naja. ya. Nah. Buat aku sama Andi, buat episode terakhir kita nge-host Iya. dan Naja. Kalau buat aku ini pertama kalinya jadi narasumber dan Semoga nggak terakhir ya. Pastinya ntar diundang lagi dong. Diundang Semoga lagi. harus lah ya, wajib. Ini kita wajib lah ya diundang lagi. Iya, dan episode keberapa Mungkin ya? buat Satu episode host ke-100 kita undang. Satu seri gitu. Kita rame-ramean di sini ya. Nah, iya. Tapi kalau host aku terakhir juga di episode sebelumnya, episode 22 mengenai program kerja LDKS 2024. Sedih banget. Sedih banget. Karena ya kita udah sering juga ngeliat ruangan ini ya, udah Jujur ini ruangan juga berkesan banget ya buat DPS. berkesan banget. Kayak Pasti. identiknya kita banget Iya gitu. betul, identiknya DPS. Terus juga pasti bakal kangen banget lah sama Iya, Smabel kangen Podcast, kangen nge-host lagi. Kangen pulang sore karena kayak gini. Oh iya, ngulang-ngulang, ngetiknya berkali-kali. Khusus ini sekali ya, kan kita udah jago. Udah inilah, udah easy lah, Iya. udah sering. Udah kebiasa. Oh, udah mungkin langsung kita. Oh iya, ada satu lagi. Apa? Ya, moto kita, moto. Oh iya, Slogan. slogan. Nah, yang slogan. Aduh, slogan terakhir nih. Oh iya. Tapi dia sebagai tadi kan slogan ada pertama dia. Iya. Oh iya. Udah tahu belum slogannya? Nonton dong. Kalau nggak tahu berarti nggak nonton nih. Nonton dong. Nonton. Oke lah, oke. Kalau gitu langsung aja lah Andi. Kita tutup pakai slogan. Oke. Smabel Podcast. One voice, countless insight.